Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sudut istimewa. Kita langsung saja ya. Setelah kalian mempelajari nilai suatu sudut pada sebuah segitiga siku-siku, nah ternyata sudut-sudut tersebut ada yang dikategorikan menjadi sudut istimewa. Sudut berapa sajakah sudut istimewa tersebut? Nah kita akan bahas ya, dan nilainya seperti apa. Nah sudut tersebut dapat kita representasikan dalam sebuah lingkaran. Seperti yang kita tahu, satu lingkaran ini totalnya ada di 360 derajat ya. Kalau kita berputar. Nah, dalam lingkaran ini pun nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Kurang tebal, sebentar. Ada 4 bagian, itu yang pertama di sini. Ini adalah kuadran pertama. Lalu sini dan ini. Ini adalah kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini adalah kuadran keempat. Kuadran pertama dia berputar dari 0 sampai 90 derajat. Oke, itu kuadran pertama. Kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran terakhir kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Sampai sini paham ya? Nah, setiap kuadran ini nanti mempunyai nilainya masing-masing yang akan kita bahas. Basicnya dulu yaitu sin kostan ya. Sin kostannya. Sekarang di kuadran pertama, apakah harus dihafal? Apakah harus dihafal semua sudut-sudutnya? Tidak. Ada polanya. Yang harus dihafal dari yang utamanya itu adalah di kuadran 1 saja. Oke, maksudnya gimana? Gini. Dari 0 sampai 90 derajat itu ada yang dinamakan sudut istimewa di sana. Berapa saja? Yaitu 0-nya sendiri. Lalu nanti ada 30 derajat. Lalu ada 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Hafalkan itu saja. Selanjutnya gimana? Ada polanya di sini. Sebentar, saya geser dulu. Oke, sampai sini. Ada polanya. Polanya gimana? Perhatikan. Penjumlahan dari 0 sampai 30 berapa ini? Ini ditambah 30 ya. Oke? Dari 30 ke 45, ini ditambah 15 ya. Kurang terlihat. Tambah 15 ya. Nah, lalu dari 45 ke 60, tambah 15 lagi ya. Lalu dari sini ke sini, tambah 30 ya. Dan polanya selalu seperti itu. Tambah 30, 15, 15, 30. 30, 15, 15, 30. Mudah ya? Nah berarti selanjutnya nggak usah dihafal. Nanti sudut istimewanya berapa ya? Tinggal kita buat aja. Ya lingkaran ini baru nambahin sendiri. Berarti habis 90 berapa dong? Tambah 30 ya? 120. Berikutnya tambah 15 ya? 135. Oke? Berapa lagi selanjutnya? Tambah 15 lagi ya? 150. Lalu yang di sini tambah 30 lagi ya? 180. Dan pas. Kalau tidak pas, curiga berarti ada yang salah penjumlahannya. Ini harus pas antar kuadrannya. Ya, batas antar kuadrannya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Silahkan lengkapi sendiri. Kalau kalian betul, nanti di sini akan ada 240. Oke? Lalu kalau betul juga di sini ada 315. Lengkapi sisanya ya. Paham ya? Untuk sudut jangan dihafalkan, sekali lagi hanya perhatikan pola di kuadran pertama saja. Oke? Nah, sekarang untuk nilai sin kostannya bagaimana? Saya geser lagi sebentar. Kita fokus di kuadran 2. Satu dulu.
Saya hapus dulu sebentar. Karena butuh tempat. Oke, cukup. Nah, sekarang perhatikan. Saya mau cari nilai sin. Saya pakai warna hijau. Di sini, ini adalah sin. Dan cos nanti warnanya yang biru. Ya. Apakah harus dihafal? Tidak ya, sekali lagi. Ini ada polanya. Jadi nanti kalian tinggal tulis polanya. Baru nanti positif negatifnya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu dihafal, tidak perlu banyak rumus. Terlalu banyak rumus itu akan repot ya. Kalau sudah terbiasa bikin lingkaran ini, trigonometri ini, itu paling hanya sekitar 2 sampai 5 menit mungkin paling lama itu sudah selesai dan kalian bisa lihat hal itu ya. Oke. Sekarang untuk sin. Sin itu dia naik. Hijau dulu. Sin itu naik. Naiknya dari mana? Naiknya dari sini. Jadi nanti yang kalian harus tahu nanti tuh akan ada setengah. Sebentar. Angkanya hanya berkutat di sini. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Untuk sin dan cos. Berkutatnya di sana. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Ini sebetulnya ada polanya, nak. Nah, 0 itu akan sama dengan dari setengah akar 0. Oke? Setengah ini dari setengah akar 1. Terlihat nggak tuh? Di sini ada akar 0, akar 1, akar 2, akar 3. Ini berikutnya, tentunya di sini akan ada akar 4. Depannya adalah setengah. Akar 4 berapa? 2 ya. 2 dikali setengah berapa? 1 ya. Nah, dari sana. Jadi kalau kalian ingat-ingat kembali, dulu suka bilang, sin itu naik, cos itu turun di kuadran 1. Maksudnya apa? Ini, nih, yang naiknya ini. Si akarnya tadi. Paham? Ya, makanya perhatikan pola itu, hafalkan hanya segitu, sisanya sudah. Tinggal kita tulis. Berarti di sini adalah setengah. Dia naik ya ke setengah akar 2. Salah saya ya. Naik. Mulainya dari 0. Baru setengah. Setengah akar 2. Setengah akar 3. Dan 1. Kayak gitu. Oke? Baru habis dari 1 dia habis naik. Habis tanjakan tentu ada turunan dong. Ya berarti habis nanjak dia turun. Habis 1 dia turun lagi. Turunnya kemana? Balik lagi. Berarti habis 1 setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah 0. Paham? Nanti untuk di kuadran 3. Saya geser lagi. Silahkan lengkapi ya. Setelah melengkapi sudutnya tentunya sin 240 tentunya kalian harus dapat di sini adalah setengah akar 3. Oke? Yang 315 di sini harusnya setengah. Terlalu jauh sebentar. Sebentar. Nah, setengah akar 2. Nanti lengkapi sendiri ya. Oke. Next sekarang. Untuk cos. Cos itu di kuadran pertama mulainya turun. Turunnya dari mana? Berarti dari 1. Baru ke setengah akar 3. Ke setengah akar 2. Oke. Maaf. Saya hapus dulu sebentar. Kita geser agar cukup untuk tangan. Oke. Diulang. Tadi cos itu adalah turun. Turun dari mana? 1. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke? Berarti habis turunan ada tanjakan. Habis turun dia nanjak. Dari 0 balik lagi dong ke sini. Berarti setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Paham ya? Berarti yang tadi untuk cos di 240 ini akan sama dengan setengah ya. Kalau di sini kalian harus dapat setengah akar 2.
Kurang geser lagi. Cukup. Paham ya? Oke. Nah, sampai di sini belum beres. Sebentar. Ada yang pentingnya. Sekarang kita cek positif negatifnya. Kalian harus hafal kalimat ini. Semua sindikat tangan kosong. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Semua di sini semua positif. Sindikat hanya sinnya saja positif, sisanya negatif. Tangan berarti hanya tangannya yang positif di kuadran 3. Kosong, kosnya di kuadran 4 positif, sisanya negatif. Berarti kita lengkapin sekarang. Untuk sin sama kos di kuadran 1, digeser sedikit, sebentar. Oke. Untuk sin dan kos di kuadran 1 semua positif, aman, gak usah nambahin apa-apa ya. Nah, sekarang di kuadran kedua, sinnya sindikat, berarti sinnya positif, gak usah nambah apa-apa. Yang kosnya, ternyata karena di kuadran 2 hanya sinnya saja yang positif, kosnya dia harus negatif, berarti tambahin dong. Min. Paham? Seharusnya paham ya? Next. Berarti tadi kuadran 3 yang positif adalah tangan. Berarti sinnya juga harus positif. Yang kosnya harus negatif, sinnya pun harus negatif. Karena yang hanya positif hanya tangannya saja. Paham ya? Jangan lupa di kuadran yang keempat, kosnya yang positif, sinnya dia negatif. Berarti ini harus negatif. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya? Next. Sekarang saya mau bahas tangan. Di kuadran 1 dulu. Tangan warnanya yang orange ya. Tangan teta itu akan sama dengan sin teta per cos teta. Oke? Berarti kalau misalkan saya mau cari tangan 60 derajat, itu sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat. 60 derajat sin 60 yang mana? Yang tadi, nih yang ini ya. Setengah akar 3. Yang cosnya mana? Nih yang ini, setengah. Coret-coret, berarti akar 3. Tuh, dengan kata lain yang ini bagi ini. Ini bagi, ini bagi, ini bagi. Ini bagi, ini bagi. Oke, baginya sin per cos ya. Berarti yang hijau dibagi yang biru. Berarti 0 bagi 1. Berapa dong 0 bagi 1? Saya gak punya apa-apa, dibagiin ke satu orang yang gak dapat apa-apa. 0. Ya, setengah dibagi setengah akar 3. Nih, boleh ditulis dulu. Setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya coret, berarti sisanya 1 per akar 3. Nah, biasanya ini harus dirasionalkan, kalikan akar 3 masing-masing. Berarti di sini 1 kali akar 3 akar 3 dikali akar 3 berarti 3. Dan ditulisnya biasanya 1 per 3 akar 3. Itu dari sana awalnya. Berarti di sini adalah 1 per 3 akar 3. Lalu yang 45, tangan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, sama-sama, berarti 1 dong. Oke. Lalu berikutnya, yang 60 tadi sudah dicari, akar 3. Lalu 1 bagi 0. Ini adalah tata hingga. Nah, untuk tangan berkutatnya di sini. 0 setengah akar, sepertiga akar 3, 1 akar 3 dan tak hingga. Berarti kayak gitu gimana? Konsepnya sama sin dan cos. Dia berputar lagi. Berarti habis tak terhingga, di sini akar 3. Di sini akar 3. Gitu. Habis akar 3 berarti berapa? Di sini 1. Habis gitu berapa? Di sini setengah, sepertiga akar 3. Lalu berapa? Di sini adalah 0. Paham ya?
Mudah-mudahan paham ya. Sebelum saya ke yang di bawah, kuadran 3 dan 4 yang tadi. Nah, jangan lupa plus minnya. Di sini yang plusnya hanya sin saja. Berarti tangan jangan lupa pakai negatifnya. 0 jangan pakai negatif ya, karena 0 itu bukan bilangan negatif, bukan bilangan positif. Oke. Lalu berarti yang tadi, silahkan sisanya dilengkapi. Berarti yang 240 ini adalah tangannya. Kalian harus sudah tahu dia adalah akar 3 di sini. Dan di sini adalah 1. Jangan lupa kuadran 3 adalah positif. Nah, udah positif. Dan kuadran 4 hanya cos, berarti tangannya negatif. Atau sebetulnya nih, dari sin sama cosnya dibagiin negatif dibagi positif ya. Hasilnya pasti negatif dari sana. Oke. Mudah-mudahan paham. Sekian untuk nilai trigonometri dari sebuah sudut istimewa. Mudah-mudahan kalian jangan dihafalkan lagi banyak rumus. Kalau rumusnya dihafalkan itu akan sangat banyak sekali. Jadi jangan dihafal. Buatlah sebuah lingkaran. Silahkan kalian buat di sana. Nanti tinggal dilihat nantinya. Misal saya mau cari cos 240, ya tinggal dicari cosnya. Tinggal dilihat di lingkarannya, oh berarti itu adalah min setengah. Dan seterusnya. Sekali lagi kalau menghafal itu akan sangat membebani. Capek ya kalau dihafal banyak rumus. Mudah-mudahan paham dengan konsep lingkaran ini. Oke? Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Mudah-mudahan dimengerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.